Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Al-Quran ini juga memiliki banyak keistimewaan. Bahkan orang yang membacanya akan mendapatkan pahala yang berlipat. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan itu adalah surat Al-Mulk, yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk dalam surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat, yang mana surat ini diturunkan sesudah surat At-Tur. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ada manusia yang batal disiksa di alam kubur karena selalu membaca surat Al-Mulk ini. Lalu bagaimanakah kisah orang yang selamat dari siksa kubur itu? Adakah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan surat Al-Mulk ini? Dan kapankah waktu yang paling baik untuk mengamalkan membaca surat yang satu ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa Imam Ahmad mengatakan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang berisikan 30 ayat yang dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syu'bah dengan sanad yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari Al-Quran yang dihafalnya kecuali surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Dan ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarak atau Al-Mulk menghalanginya. Sehingga malaikat itu pun berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tapi aku tidak punya kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia.
Maka surat itu pun berangkat menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitab-Mu, lalu ia mempelajariku, membacaku, serta menghafalku. Maka apakah Engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongga dadanya? Jika Engkau hendak menghazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitab-Mu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku lihat engkau marah." Maka surat itu menjawab, "Sudah seharusnya aku marah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya." Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya itu. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang tanpa mengalami satu siksaan apapun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku." Surat ini menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa, atau budak ataupun orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, yaitu surat yang menyelamatkan. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah syafaat surat Al-Mulk ini juga pernah dikisahkan oleh Ibnu Abbas, yang menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat tenda di dekat sebuah kuburan. Namun sebenarnya ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang dan ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk hingga selesai." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surat Al-Mulk adalah surat pencegah dan juga penyelamat yang dapat menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Turmuzi meriwayatkan pula melalui jalur Lais ibnu Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lais telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat di dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kolbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu satu hadis yang akan membuatmu gembira?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu, karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan mendebat
atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan pembacanya atau penghafalnya dari siksa kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai keutamaan surat Al-Mulk. Begitu bermanfaatnya surat Al-Mulk ini, hingga surat ini diantara keistimewaannya bagi para pembacanya dan juga yang menghafalnya akan dapat membantu saat nanti berada di alam kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh surat di dalam Al-Quran yang ayatnya ada 30 dapat memberi syafaat bagi yang membacanya, ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Adapun waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca surat ini adalah waktu sebelum tidur dan juga pada hari Jumat. Hal ini sebagaimana perkataan dari Imam Turmuzi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Semoga kita semua dapat mengamalkan untuk membaca surat ini seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, sehingga sesuai dengan janji Rasulullah, bagi yang mengamalkannya akan mendapatkan keselamatan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.